Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Pemirsa tercinta yang dirahmati oleh Allah Tuhan yang Maha Cinta. Kembali kita dalam Inderwanto Hikmatologi, serial mengajak berpikir menggunakan kelembut cerdasan hati nurani yang dipelihara melalui upaya mendekatkan kepada ilahi Rabbi. Pemirsa, kita meneruskan tentang reformasi politik kebangsaan. Kali ini marilah kita melihat pesona bunga anggrek bulan, salah satu bunga khas Indonesia. Mengapa anggrek ini disebut puspa pesona? Ketika itu yang selalu berusaha untuk melestarikan bunga-bunga yang ada di Indonesia ini, yakni adalah Ibu Tien Soeharto. Tentu di atas kelemahan dan kelebihan sebagai seorang anak manusia hamba Allah. Kita lihat kemuliaannya saja. Ibu Tien Soeharto salah satunya tidak pernah melepas melati rinunce yang ada di sanggul beliau, di gelung beliau. Nah, apa maknanya bunga? Meski anggrek tidak menebar aroma mewangi, namun selalu mempesona hati. Setidaknya itulah, jika kita memang bukan anggrek, namun setidaknya sikap perilaku kita sebagai anak bangsa mempesona di setiap pemilik hati anak bangsa di tengah pergaulan dunia ini. Karena itu kami masih menurunkan syair sabdana ulama dan cendekiawan, tepatnya yang ke-12.289. Ulama dan cendekiawan, bagian kedua. Era globalisasi kian kompleks amat masalah bangsa-bangsa. Tak terkecuali bangsa berpenduduk terbanyak Islam agama. Fusi partai politik sejak reformasi lebar-lebar dibuka. Setiap hari diperbolehkan mendirikan partai politik Indonesia. Setiap orang yang merasa tokoh partai didirikannya. Setiap yang ditokohkan sakit hati, partai didirikannya. Belum sadarkah kalian, multi partai merusak bangsa? Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, saya teringat betul ketika era reformasi, hampir 200 partai politik didirikan. Kemudian di Malang ini kami sangat ingat karena waktu itu kami masuk sebagai badan pengawas pemilu. Ada 48 partai yang mengikuti kontestasi pemilihan umum di era awal reformasi.
Jadi betapa masyarakat kita benar-benar dicapik-capik dengan sengaja secara struktural oleh yang merasa dirinya tokoh. Nah, karena itu sudah waktunya ulama dan cendekiawan itu berpikir ulang untuk menggagas partai yang sederhana. Setidaknya 3 partai menjadi tercukupkan di Indonesia ini. Jangan sampai seluruh apa yang digagas oleh Presiden Soeharto ketika itu dianggap semuanya jelek. Yang jelek itu adalah sebagian sikap dan perilaku kepemimpinan seorang Soeharto. Dan itu wajar. Karena Soeharto adalah manusia. Kepemimpinan jika harus dicari, yang tidak ada cacatnya kita sebut 2 yang terakhir saja, yakni adalah kepemimpinan Nabi Isa alaihissalam di dalam membina masyarakat bangsanya, dan kepemimpinan Rasulullah Muhammad SAW dengan rintisan Piagam Madinah sebagai konstitusi pertama modern di dunia. Seluruh pemimpin setelah itu pasti ada cacat dan celahnya, tetapi pasti ada kemuliaan. Karena itu era globalisasi kian kompleks amat masalah bangsa-bangsa ini. Karena sudah kompleks, terutama masalah ekonomi dan lingkungan, maka jangan ditambah kekomplekan itu dengan kerutan-kerutan yang disengaja, yakni dengan multi partai di Indonesia. Tak terkecuali bangsa Indonesia yang terbanyak penduduknya beragama Islam ini juga kian tercapik-capik. Oleh siapa? Bukan oleh pemimpin, tetapi oleh bangsa atau oleh masyarakat Islam sendiri. Jadi kita harus menyadari bahwa umat Islam yang banyak di Indonesia ini tidak harus menjadi mayoritas tunggal di dalam percaturan politik kebangsaan, namun justru harus menjadi pelopor di dalam penghijauan penerapan nilai-nilai Pancasila yang adil dan beradab. Karena itu fusi partai politik sejak reformasi yang lebar-lebar dibuka itu sudah waktunya ditutup kembali. Reformasi yang sesungguhnya adalah kembali kepada kesederhanaan partai. Mengapa? Karena di era kepemimpinan Presiden Soekarno, zaman Orde Lama, dengan multi partai, porak-poranda bangsa, kepemimpinan Soeharto pada awalnya dengan multi partai, carut-marut juga kian melanda. Upaya bijak dari seorang Soeharto bersama timnya didukung oleh para ulama. Kemudian hanya ada 3 partai politik. Sebenarnya ini adalah hal yang paling ideal. Hanya saja tidak perlu partai politik itu diberi lambang atau simbol-simbol keagamaan. Cukuplah simbol yang ada di Indonesia saja. Kalau kita bisa ambil salah satu di antara dada dari Garuda Pancasila itu. Karena era reformasi, euforia politik itu dibuka secara leluasa, bebas sebebas-bebasnya.
Setiap hari seolah-olah itu partai politik didirikan oleh anak bangsa ini. Siapa mereka yang mendirikan? Mereka yang merasa tokoh politik dan punya duit. Dan mereka yang sakit hati di partai politik semula, kemudian mendirikan organisasi massa, setelah itu menjadi organisasi politik. Ini kebanyakan. Belum sadarkah kalian, wahai anak bangsa, bahwa multi partai politik itu merusak bangsa, dalam makna bahwa merusak itu kita menjadi tercabik-cabik, satu dengan yang lainnya kurang percaya pada anak bangsa. Karena itu tidak ada yang terlambat untuk berbuat baik dan bijak. Merumuskan kembali partai politik yang sederhana dengan 3 partai atau 7 partai didasarkan pada profesi masing-masing penduduk Indonesia ini sungguh sangat amat adil bijaksana. Ada 7 bendera nantinya. Bendera petani, bendera pedagang, bendera guru, dan seterusnya. Kita bahas pada sesi berikutnya. Semoga Tuhan Allah yang Maha Esa menuntun terutama tokoh-tokoh bangsa ini untuk sadar kembali dengan memakai hati nurani yang fitri, menata politik kebangsaan kita, mereformasi khususnya sistem kepartaian Indonesia. Wassalamualaikum